Pertama-tama atas nama saya, atas nama STT Makedonia Ngabang dulu ya, mengucapkan selamat Hari Raya Imlek kepada Bapak Ibu yang merayakan, dan juga atas nama keluarga, atas nama pribadi, kiranya Tuhan menolong Bapak Ibu di dalam sukacita dalam perayaan Imlek tahun ini. Tentu juga berkaitan dengan itu, dalam perayaan itu kita juga menata hati, ya. Kita melihat lagi ke belakang atau bagaimana kita memperbaiki diri, termasuk juga menata masa depan di dalam konteks kita sebagai orang percaya. Nah, tema eksposisi kali ini adalah hati bersih, hati yang bersabar. Dan ini didasarkan pada 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sebenarnya dikasih kepada saya itu ayat 17, tapi saya ingin kita melihat, namun nanti dalam pemberitaan saya akan menyinggung ayat 13 dan ayat yang ke-16 sampai 16. Saya ingin kita membaca dulu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kalau sudah menemukannya, yang membawa Alkitab atau yang membawa Alkitab ya, saya bawa dua-dua, Alkitab dan Alkitab ya. Jadi boleh Bapak Ibu boleh membaca itu. Ini bukan contekan ya. Mari kita baca, saya akan membaca ayat 17, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-18, ayat 21 kita akan baca bersama-sama. Jika kamu menyebut dia Bapa, yaitu dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ayat 18. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Sama-sama. Melalui dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Tadi saya baca dari LAI TB 2 ya, terjemahan baru 2. Nah, saudara-saudara, kita melihat surat Petrus ini sebenarnya ditujukan kepada, kalau kita membaca ayat 1, maka kita bisa lihat ya, ayat 1 surat Petrus itu ditujukan kepada orang-orang pendatang, atau disebut dengan diaspora. Sebenarnya ketika saya membaca bagian ini, saya berefleksi sejenak, saya adalah pendatang juga karena merantau jauh dari Sulawesi. Nah, mungkin Pak Gelen tidak. Pak Gelen sama kita Pak ya, Pak Pendeta. Ada yang berasal dari daerah luar Batavia atau DKI ini, atau Jakarta, kemudian sampai ke sini. Itulah sebenarnya yang disebut dengan orang-orang yang pendatang atau diaspora. Perantau atau pendatang, ya, yang dikatakan di situ sebenarnya adalah orang-orang yang kemudian memiliki jati diri, memiliki identitas. Mereka yang dipilih Allah, mereka adalah umat tebusan Allah karena percikan darah domba atau darah Kristus. Itu menunjuk pada praktik perjanjian lama yang sebenarnya bicara tentang penebusan. Lalu mereka adalah umat yang dikuduskan Allah, dikuduskan oleh Roh Kudus, dan mereka adalah umat yang hidup dalam pengharapan. Mereka adalah umat yang menerima berkat rohani yang tersedia di sana, yang tidak dimakan oleh ngengat, suatu bagian berkat rohani yang tidak sama dengan harta benda duniawi yang kita miliki. Dan yang paling penting, mereka yang pendatang ini di bagian terakhir dikatakan adalah
mereka adalah umat yang dipelihara oleh Allah. Ini sangat penting, dipelihara oleh Allah dan juga sebagai diaspora. Ini memiliki hubungan yang sangat kuat. Karena kalau kita mau membaca bagian berikut, nanti diuraikan oleh Petrus bagaimana kondisi mereka. Jadi para pendatang ini yang memiliki identitas yang jelas, bukan identitas yang pseudo atau identitas palsu. Mereka tidak malu-malu mengakui identitas mereka, jati diri mereka, terbuka dengan lebar, bisa dibaca oleh semua orang, bisa dilihat kelakuan mereka, bisa dinilai hidup mereka, bisa dinilai tutur kata mereka, sikap mereka. Mereka tidak sembunyi-sembunyi dengan identitas itu. Dan mereka yakin bahwa mereka punya pengharapan, mereka memiliki berkat rohani. Maka Petrus mengatakan, bergembiralah dan bersukacitalah. Saya kira iya, kalau kita memiliki apa yang disampaikan di dalam kitab suci, kita sebagai orang percaya, kita kemudian mengatakan bahwa kita hidup sementara di tengah-tengah dunia ini, karena diaspora itu hanya semacam orang yang menumpang hidup sementara di dunia ini. Dalam kesementaraan, batas usia kita itu hanya kurang lebih 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, dan itu pun anugerah Allah. Kita hanya merantau sejenak di sini. Saya bahkan menghitung umur saya sebentar lagi. Mungkin sebentar lagi. Tidak tahu. Karena hitung-hitung waktu, wow, sudah umur berjalan terus. Karena itu ketika membaca bagian ini, menurut saya patutlah orang Kristen, orang percaya itu bersyukur kepada Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Petrus, bergembiralah, bersukacitalah. Identitas kita adalah identitas yang jelas. Di tengah-tengah dunia yang identitasnya tidak jelas. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah spirit zaman yang mengubah identitas. Tetapi kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan Yesus tidak mengubah identitas itu. Dan kita berjalan tepat, benar di dalam identitas itu. Karena itu bersukacitalah. Dikatakan di sana bahwa kalau kita mengatakan diaspora, maka bayangan kita itu adalah satu keadaan yang tidak mudah, tidak menyenangkan. Dalam konteks kewarganegaraan misalnya, dalam konteks masuk ke akses politik, dalam konteks ekonomi, dalam konteks pendidikan, dalam konteks agama, dalam konteks peraturan-peraturan dan lain sebagainya, hak-hak kita itu diketatin. Hak kita itu tidak dengan mudah untuk didapat. Jadi pada masa itu orang Kristen tidak mudah memperoleh apa yang seperti kita alami mungkin sekarang di dalam konteks negara Indonesia yang merdeka ini. Mereka yang perantau, mereka yang dikatakan adalah umat Allah itu adalah orang yang hidup di tengah-tengah satu kondisi yang tidak menyenangkan. Dan Petrus menyebut kondisi itu sebagai penderitaan. Sudah diaspora, sudah merantau, kemudian hidup tidak senang atau hidup, ya bukan tidak senang, tapi hidup dalam kondisi yang terbatas. Karena tekanan-tekanan politik, karena tekanan-tekanan apa yang disebut dengan imperium asing, Romawi menekan sana sini dan lain sebagainya. Dan kondisi itu tidak mudah. Petrus meringkasnya dengan penderitaan. Memang kalau kita membaca surat 1 Petrus, cukup satu kata saja menjelaskan surat 1 Petrus itu. Apa? Suffering, penderitaan. Sama juga ketika kita membaca kitab-kitab lain, kita bisa memberikan satu kata untuk bisa merangkum seluruh kitab itu. Sudah dalam keadaan yang rumit itu kalau kita lihat, mereka tetap diingatkan untuk tetap setia kepada Allah. Menjaga hati mereka. Dan tetap mengasihi Allah. Bahkan di dalam 1 Petrus 3 ayat 17 sana dikatakan bahwa lebih baik berbuat baik jika hal itu dikehendaki oleh Allah. Atau di dalam ayat 19, sebab adalah anugerah jika seseorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan secara tidak adil. Ini sulit dicerna, sulit diterima oleh kita yang berjalan dengan akal sehat. Kita ingin meminta keadilan, kita ingin supaya kita memiliki hak yang sama. Tetapi di tengah-tengah kekuasaan, di tengah-tengah pemerintahan yang begitu represif, menekan, sulit mendapatkan itu.
Asal kita tidak berbuat, kata Petrus, tercela, maka itu adalah perbuatan baik. Kalaupun diganjar dengan penderitaan, kalaupun kita menerima penderitaan, maka hal itu bukan datang dari kehendak Allah, tetapi datang dari luar. Kita berbuat baik, kalaupun kita kemudian mengalami apa yang disebut oleh Petrus sebagai sesuatu yang tidak baik, maka berbahagialah. Bahkan adalah anugerah Allah. Ini luar biasa. Tetapi satu hal, kita mesti menjaga hati kita, menjaga kesetiaan kita, menjaga bagaimana komitmen kita iring Tuhan. Soal hati bersih, soal hati yang bersabar itu ada hubungannya dengan apa yang kita baca tadi, yang dikatakan oleh Petrus. Tapi ada hubungannya juga dengan diri kita sebagai umat Allah. Hati dan hukum kasih itu penting untuk kita ingat. Salah satu tujuan hidup kita memiliki hati, kita memiliki pikiran, kita memiliki akal sehat. Maka tujuannya atau kita masih dipercayakan oleh Tuhan kekuatan, tujuannya adalah salah satu adalah mengasihi Tuhan. Termasuk juga hati yang ada pada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ini adalah hukum kasih. Hati dan kasih mesti bertemu. Tidak berjalan berbeda arah. Tidak berjalan berselisih jalan. Penting bagi kita untuk mengingat hukum kasih itu. Supaya hidup kita sebagai orang percaya tetap di jalan Tuhan. Atau mungkin kita juga pernah mendengarkan bahwa jagalah hati. Ya, jangan kau nodai. Begitu bunyinya ya. Jagalah hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kata Amsal. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Jagalah dirimu, kata Tuhan Yesus dalam Lukas pasal 21 ayat 34. Supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Serta kepentingan-kepentingan duniawi. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu. Seperti suatu jerat penangkap yang menangkap kita dan kita dibuat tidak berdaya. Jadi persoalan hati ini memang persoalan yang gampang dibicarakan, rumit untuk dilakukan. Persoalan hati ini adalah persoalan yang tidak mudah untuk kita sebagai orang Kristen mesti menjalaninya. Tetapi itulah perintah Tuhan. Tetap kita menjaga hati kita. Karena dengan hati kita mengasihi Tuhan. Mari kita lihat bagian apa saja yang Petrus katakan di dalam bagian ini. Saya merangkumnya dalam 3 bagian. Saya harap masih ada waktu. Masih ada 21 menit. Berarti masih panjang saya khotbah ya. Masih panjang. Yang pertama kita lihat apa yang dimaksud oleh Petrus adalah hati yang bersih dan hati yang sabar itu ada hubungannya. Hati dan ketaatan itu memiliki hubungan. Mari kita melihat di dalam ayat yang ke-13. Tadi saya katakan ayat 13 sampai 16 akan saya sebutkan secara bersamaan nanti dalam khotbah ini. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Tuhan Yesus menyatakan diri kelak. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. 1 Petrus 1:14. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Turuti hawa nafsu jangan. Tetapi justru yang diminta di sini adalah hendaklah engkau taat. Saya mencoba melihat kata kebodohan itu, agnoia. Agnoia itu agnosis. Kata yang sebenarnya bertolak belakang dengan gnosis. Tetapi Petrus tidak menyinggung bahwa supaya engkau hidup di dalam ketaatan, engkau membutuhkan gnosis, engkau membutuhkan pengetahuan. Tidak. Tetapi engkau membutuhkan hati yang taat. Petrus tidak menghubungkan kebodohan kemudian menyelesaikan kebodohanmu karena hidup di dalam hawa nafsu, lalu engkau hidup di dalam pengetahuanmu. Tidak. Karena pada waktu itu gnosis, pengetahuan itu adalah sebuah keinginan banyak orang untuk mencapai keselamatan, untuk mencapai hidup yang baik. Gnosis.
pengetahuan. Tetapi untuk keluar dari kebodohan itu pakai hati, bukan pakai pengetahuan. Apa masalah yang bisa kita selesaikan dengan pengetahuan? Tidak ada. Pengetahuan kita seringkali bisa melenceng. Dalam arti bukan menafikan pengetahuan. Banyak pengetahuan produknya membantu manusia, menolong manusia. Tetapi dalam penyelesaian masalah etika, masalah hati, masalah hidup, seringkali membutuhkan bukan pengetahuan, tetapi hidup yang bersih, hati yang bersih. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Jangan mengikuti skema hawa nafsu. Di dalam bahasa Yunaninya skema. Ya, kalau di sini dikatakan jangan turuti hawa nafsu. Tapi sebenarnya skema yang diatur, patternnya. Kita mengikuti ini tidak bisa mengelak kemana-mana. Polanya sudah sedemikian rupa. Keluar dari situ. Jangan ikut itu. Kalau engkau masih ikut itu, saya masih ikut itu, namanya bodoh. Skema hawa nafsu harus runtuh. Tidak boleh kita ikut itu. Kata kitab suci. Alkitab mengatakan jangan mengikuti skema hawa nafsu pada saat engkau dan saya dikuasai oleh kebodohan. Hati dan ketaatan. Ini sangat penting. Petrus katakan di sini. Taat bukan saja kepada Tuhan. Tapi taat kepada kebenaran yang Ia wahyukan kepada kita. Apa yang sudah diwahyukan kepada kita menjadi pegangan kita. Menjadi patokan hidup kita. Untuk kita tidak melawan atau tidak melangkah keluar dari apa yang Tuhan katakan. Di dalam ayat yang ke-22, kalau kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-22. Karena kamu telah menyucikan dirimu dalam ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan. Jadi kita lihat bahwa hati yang bersih dan hati yang bersabar itu adalah hati yang diliputi dengan ketaatan. Ketaatan kepada Tuhan selama kita merantau di dunia ini. Ketaatan kepada kebenarannya selama kita masih menjalani hidup kita. Di tengah-tengah simpang siur norma, di tengah simpang siur ajaran, di tengah simpang siur pandangan-pandangan yang membingungkan kita. Maka Tuhan mengingatkan kita, taat pada Tuhan, taat juga pada kebenaran. Ini sangat penting. Sekali lagi hati yang bersih dan hati yang bersabar itu adalah hati yang diliputi, yang dikuasai, dan mutlak penuh dengan ketaatan. Maka kita akan melihat bagaimana perjalanan hidup kita dalam perantauan sementara ini. Sebelum Tuhan memanggil saya dan saudara. Kita bisa sampai kepada kekekalan dalam anugerah Tuhan. Yang kedua, saya ingin cepat. Yang kedua adalah hati yang bersih dan hati yang bersabar dalam konteks pendatang. Dalam konteks kita sebagai para pendatang di tengah-tengah dunia ini berkaitan dengan hati dan kekudusan. Hati dan kekudusan ini menjadi tema yang sangat kuat di dalam surat 1 Petrus. 1 Petrus ini kemudian mengutip perjanjian lama Imamat pasal 11. Kitab Imamat itu kalau bisa kita rangkum dengan satu kata, artinya hanya satu, holiness, kekudusan. Kalau kitab 1 Petrus, surat 1 Petrus, suffering, penderitaan. Tapi Imamat itu adalah holiness. Maka Petrus mengatakan bahwa kita sebagai pendatang, kita sebagai perantau mesti menjaga hati kita. Dan di dalam kita menjaga hati kita ini harus dengan penuh kesadaran bahwa ada kaitannya dengan kekudusan hidup saya dan hidup saudara sekalian. Hendaklah kamu menjadi kudus dalam seluruh hidupmu. Ayat 15 dan 16 kalau kita membaca secara eksposisi. Eksposisi itu berarti menggali dari bagian ini ya. Kalau kita mendasarkan pada ayat yang kita baca di dalam ayat 15-16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Sama seperti Dia, sama seperti Allah, sama seperti Tuhan. Yang kudus,
yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus sebab aku kudus. Pemberitaan kekudusan itu, kekudusan hidup itu bukan baru pada zaman Petrus. Tetapi sudah pada zaman umat perjanjian lama. Mereka diminta untuk hidup kudus, hidup suci. Bukan tiba-tiba datang bahwa Petrus kemudian menulis supaya kamu suci, supaya kamu kudus. Tidak. Umat perjanjian lama, umat Tuhan yang dipimpin keluar dari perbudakan Mesir, diminta untuk hidup kudus, hidup suci. Jadi pemberitaan tentang kekudusan itu sudah lama, bukan baru. Bukan baru pada perjanjian baru. Kalau kita membaca keseluruhan 1 Petrus, nah tidak ada waktu kita baca sekarang ya, nanti baca di rumah. Di dalam surat 1 Petrus itu kekudusan bisa dibagi menjadi 3. Pertama, kekudusan pribadi, kekudusan individu. Kemudian kedua, kekudusan secara sosial. Yang ketiga, kekudusan secara komunal, secara kelompok. Kita bisa melihat itu di dalam keseluruhan surat 1 Petrus itu. Tapi yang kita baca ini adalah kekudusan personal. Sampai dengan pasal 2 ayat yang ke-10. Dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 2 ayat 10. Itu meliputi kekudusan kita. Panggilan Allah kepada kita adalah panggilan menjaga hati kita supaya tetap berada di dalam kesucian, di dalam kekudusan Allah. Hati yang bersih, hati yang sabar adalah hati yang diliputi dengan kekudusan. Saya tidak perlu menguraikan misalnya social holiness atau communal holiness itu apa. Nanti bisa dibaca di dalam slide ini, saya sudah juga singgung sedikit. Di dalam masa-masa kita menjalani hidup kita yang sementara di tengah-tengah dunia ini, Tuhan mengingatkan kita, menjaga hati kita supaya hati kita tetap kudus. Kata Petrus di dalam 1 Petrus 3 ayat 15, di sana dikatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Kuduskanlah Kristus. Berikanlah tempat yang istimewa. Kristus Tuhan itu bertakhta di hatiku, bertakhta di hatimu. Dan biarlah ia memerintah hatimu, memerintah hatiku. Kuduskanlah Kristus sebagai Tuhan, bukan sebagai hamba. Bukan sebagai teman, tetapi sebagai Tuhan yang menguasai, memegang hidup kita seutuhnya. Supaya kita tidak lagi bimbang, khawatir, takut di tengah-tengah perjalanan kita di dunia yang sementara ini. Saudara-saudara, ini sangat penting. Menguduskan Kristus di dalam hati kita. Sangat urgent. Menjadi berita dari mimbar. Supaya kita bisa dengan penuh keyakinan iman menjalani hidup kita di tengah-tengah masa sementara kita menjalani hidup ini. Yang ketiga, yang terakhir. Nah, ini janji saya yang terakhir. Bagaimana hati yang bersih dan hati yang bersabar itu bukan saja hati yang harus taat, bukan saja hati yang harus diliputi dengan kekudusan, tetapi hati yang juga diliputi dengan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17, ayat 18, 19, 20, 21, itu satu paket. Hiduplah dalam ketakutan selama kamu menumpang dalam dunia ini. Saya mencoba mencari tahu kata takut itu apa ya. Mungkin orang menghadap Tuhan takut begitu, sehingga lari. Bukan itu maksudnya. Takut di sini bukan takut karena guilty, karena kesalahan, karena merasa bahwa saya punya salah dan sebagainya. Tidak. Takut yang dimaksud oleh Petrus ini takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu based on, didasarkan pada pengenalan, knowing of God. Pengenalan kita akan Allah. Pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan kita akan Kristus. Itulah takut akan Tuhan di sini. Jadi takut akan Tuhan bukan membawa kita ketakutan, kemudian kita menggigil, kita takut gemetar luar biasa. Tidak, tetapi takut akan Tuhan itu adalah pengenalan kita akan Tuhan. Yang membawa kita hormat sepenuhnya kepada Dia. Kagum sepenuhnya kepada Tuhan. Yang sudah
menebus hidup kita. Itu ayat 17, 18, 19 sampai 21. Tuhan yang sudah membeli hidup kita, yang sudah membayar hidup kita dengan darahnya yang mahal, darah anak domba Allah, yang tak bercacat, tak bernoda itu, sudah menebus hidup kita. Dan memberikan wahyunya, pengenalan akan Tuhan melalui Kristus, melalui kitab suci yang ada pada kita. Tidak perlu jauh-jauh mencari bagaimana Tuhan mengenalkan dirinya kepada kita. Melalui kita mengenal Yesus, melalui kita mengenal, kita memiliki kitab suci, maka pengenalan kita dituntun kepada pengenalan yang benar akan Tuhan. Takut di sini bukan takut seperti ketika banyak orang kemudian merasa terpojok dan juga dia mencoba lari dari kenyataan atau lari dari mana begitu, rentenir dan sebagainya, takut begitu. Tidak. Tetapi takut di sini adalah takut dalam arti mengenal Tuhan. Kalau hati kita mengenal Tuhan, maka ketakutan kepada persekusi itu nomor 2. Karena kita mengenal Tuhan, maka Tuhan menjanjikan kepada kita bahwa Ia akan memelihara kita. Ingat di dalam bagian awal tadi, nomor 6, identitas kita adalah umat yang dipelihara oleh Allah. Hati kita yang diliputi dengan takut akan Tuhan itu memberikan kepada kita keyakinan diri bahwa Tuhan akan menolong saya, menolong kita, menolong Bapak Ibu Saudara sekalian. Takut kepada Tuhan. Ini menjadi pokok penting. Memang ada persekusi, memang ada penganiayaan, memang ada penderitaan, memang ada ancaman-ancaman, memang ada pengetatan-pengetatan, memang ada hak yang kemudian diambil tidak diberikan sepenuhnya. Memang ada diskriminasi dan sebagainya pada masa itu. Tetapi Petrus katakan hati yang penuh dengan takut akan Allah akan memberikan kepada kita kekuatan. Kita memandang Allah bahwa Allah tetap pegang kendali hidup kita. Dan Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tetap menolong kita. Amin. Dia akan pelihara kita. Hati yang diliputi dengan ketakutan itu. Takut akan Allah. Selama kita menumpang di dunia ini, banyak takutnya. Tapi ingat satu hal. Janganlah takut. Ya kan? Ini seolah-olah ada pertentangan, tetapi kontras. Paradoks. Sepertinya kita menghadapi ketakutan yang luar biasa. Tetapi sebenarnya di satu sisi, kita didorong berjalan dengan iman. Hidup kita berjalan bukan berdasarkan apa yang kita lihat, tetapi apa yang tidak kita lihat. Itulah iman yang membawa kita tetap maju. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, izinkan saya mengakhiri khotbah ini dengan mengingatkan kembali hati kita yang bersih, hati kita yang sabar, sebagai para pendatang di tengah-tengah dunia yang sementara ini. Pertama, kita harus memiliki hati yang diliputi dengan ketaatan. Seberapa jauh saya taat, seberapa jauh saudara taat, hanya saya dan saudara yang bisa menjawab. Tapi selama kita menumpang di dunia ini, kata kitab suci, taatlah. Kedua, hati yang bersih, hati yang bersabar adalah hati yang harus diliputi dengan kekudusan. Karena Dia memanggil kita hidup kudus. Bukan memanggil kita hidup cemar. Bukan memanggil hidup kita hidup berlawanan dengan perintah Dia. Hidup kudus. Hati kita harus dijaga supaya tetap kudus. Yang ketiga, yang terakhir, adalah hati yang diliputi dengan atau dipenuhi, dikuasai dengan pengenalan akan Tuhan. Ini penting. Menopang kita untuk terus punya endurance, punya semangat, terus untuk maju di tengah-tengah dunia yang sementara. Yang kita tidak tahu apa yang terjadi besok, lusa dan seterusnya. Tetapi satu hal, kalau kita mengenal Allah, kita tidak ragu akan pemeliharaan Allah. Itulah yang Dia janjikan. Selama kita merantau, kita adalah umat yang dipelihara oleh Allah, dijaga oleh Allah.
Kiranya Tuhan berkemurahan bagi kita. Sekali lagi, selamat merayakan Imlek. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa.